Oke teman-teman, sebelum lanjut ke part 4, jangan lupa klik dulu subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Sepulang dari sana, Pak Imron menceritakan semua kepada Della kepada Ibu Ida. Mereka pucat, berpikir bagaimana kejadian ini bisa menimpa keluarga mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu, Della dikabari Mega siuman. Dengan cepat, Della pergi ke rumah sakit di mana Mega dirawat. Della bertemu ibunya Mega, menjelaskan ketika ia siuman. Yang ia panggil pertama itu nama Della. Sepertinya Mega mau mengatakan sesuatu. Begitu mata mereka bertemu, Della memeluk Mega dan kemudian Mega menceritakan semuanya. "Mbah Wiradel, dia bukan mbahmu," kata Mega, suaranya gemetar menceritakannya. "Siapa yang lu lihat, Meg? Kok lu kayaknya ketakutan gitu?" "Sumpah Del, demi Tuhan itu bukan mbahmu. Percaya Del." "Iya gue percaya," kata Della menenangkan. "Apa yang lu lihat Meg sebenarnya?" "Gue gak tahu Del, wajahnya gak bisa aku gambarin. Gue gak pernah ketemu makhluk semengerikan ini Del. Bertanduk mirip kerbau, besar dan hitam. Tapi suaranya seperti suara perempuan. Gue diancam Del." "Diancam bagaimana?" "Dia bilang gue gak boleh ikut campur. Karena kalau gue ikut campur, dia akan ngejar gue Del. Gue takut, makanya gue ngebut. Dan rupanya gue gak sadar di depan ada pohon. Gue gak inget apa yang terjadi, tapi gue masih bisa bayangin wajahnya di depan gue." "Sekarang gimana? Dia masih ngejar lu?" Mega menggelengkan kepala. "Del," kata Mega, "gue mimpi. Di mimpi gue ada Mbah Wira. Dia lagi nangis. Suaranya kayak minta tolong Del. Tolongin Mbah Wira Del. Tolongin, kasihan dia." Della hanya terbangu memandang Mega. Malam itu juga, Della dan Bu Ida sudah berkumpul di rumahnya. Banyak warga yang penasaran. Desas-desus sudah menyebar. Tidak hanya keluarga mereka yang menjadi perbincangan, namun sedari tadi banyak anak-anak yang tidak dikenal memenuhi rumah. Mereka mengaji di depan rumah itu. Bus yang disewa Pak Imron sudah datang. Mas Iwan dan Pak Sugeng mengangkat tubuh Mbah Wira yang memberontak minta dilepaskan. Warga mulai terdengar bersaut-saut membicarakan ini. Ini pertama kalinya terjadi di kompleks ini, membuat Della hanya bisa merunduk pasrah. Anak-anak itu rupanya para santri dari pondok pesantren Mas Iwan. Setelah Mas Iwan masuk ke bus, yang lain mengikuti, termasuk Pak Imron sekeluarga. "Apa tidak sebaiknya kami pakai mobil sendiri saja Mas?" kata Pak Imron. "Jangan, sudah lebih baik di bus saja semuanya," kata Mas Iwan. Di sana Mbah Wira diikat dan mendelik ke semua orang. Wajahnya menatap marah Pak Imron dan mencaci maki dia bahwa dia anak durhaka yang memperlakukan ibunya seenak jidatnya. Della belum berani menceritakan ini pada Mas Iwan dan yang lain. Namun sesekali ia melirik wajah Mbah Wira. Setiap kali Della meliriknya, ia melihat Mbah Wira juga menatapnya, tersenyum seakan-akan menyapanya. Bus mulai meninggalkan rumah Pak Imron. Suara para santri lantang berdoa membacakan kertas yang sudah dibagikan Mas Iwan. Bus itu seperti bus yang kesemuanya menjadi seperti pengajian. Namun entah perasaan apa yang lewat begitu saja, karena Della sudah merasa bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Benar saja, sepanjang perjalanan mendengar para santri berdoa umumnya akan membuat Della tenang. Namun rupanya sebaliknya, semakin jauh bus berjalan, bulu kuduk Della semakin merinding. Sampai mereka meninggalkan keramaian dan mulai memasuki alas hutan. Perjalanannya sendiri jauh-jauh ke timur. Mbah Wira hanya tertawa, masih terus mengumput dengan bahasa Jawa. Dan seolah apa yang mereka lakukan sia-sia belaka. Sampai tepat di jalanan tengah hutan, Della melihatnya sepanjang jalan. Dia bisa lihat di luar. Di samping pohon-pohon hutan ia diawasi, diikuti, lalu bus mendadak berhenti begitu saja. Mas Iwan meminta semua tetap membaca doa. Supir bus melihat ke arah Pak Imron. "Maaf Pak, busnya tiba-tiba berhenti." Saat itu gemuruh suara terdengar, membuat para santri seperti tersentak. Diikuti suara tawa melengking.
Mbah Wira menunjuk Mas Iwan, kemudian berkata, musibah ini tidak akan berhenti di sini. Ia akan mengikuti setiap dari kalian yang ada di sini. Bismillah. Pak, ayo coba jalan lagi, kata Mas Iwan tenang. Anehnya, bus kembali berjalan, namun sopir bus itu tampak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini bukanlah perjalanan biasa, karena ia bercerita pada Pak Imron. Sepanjang perjalanan di kiri kanan jalan banyak memedi atau bangsa halus berbaris di sepanjang jalan meminta naik. Astagfirullahalazim. Kalimat itu terdengar dari mulut si sopir. Setiap ia melihat jalan, ia akan berucap itu kembali. Sebenarnya tidak hanya itu, semakin malam entah kenapa semakin dingin. Dinginnya bukan karena suhu turun, namun ada energi negatif yang begitu kuat seolah-olah menahan mereka agar tidak lanjut. Sampai akhirnya hal yang paling tidak diinginkan terjadi. Ban bus sempat bergesek hebat di jalan yang sudah sepi itu. Untung saja bus mampu berhenti tiba-tiba. Rupanya Mas Iwan menyadari sesuatu. Alhamdulillah, katanya. Bingung, Pak Imron bertanya, maksudnya bagaimana Pak? Pak sopir, tolong dicek ban atau mesinnya. Sekarang enggih yang lain tetap di dalam bus. Monggo Pak Sugeng ikut saya, kata Mas Iwan. Tanpa menunggu waktu lama, Pak sopir memeriksa ban satu-satu dan benar saja. Ada satu ban yang kondisinya tidak memungkinkan untuk kembali berjalan. Pak sopir lantas bertanya, apa maksudnya ini Pak? Sudah, sekarang kita ganti bannya. Untung saja kejadian ini tidak menimpa kita di depan sana. Mas Iwan menunjuk jalan di depan. Kenapa Pak? Tanya si sopir. Di depan sana ada jurang yang kalau kondisi ban tidak prima mungkin akan membahayakan nyawa kita. Dibantu Pak Sugeng, segera Mas Iwan dan Pak sopir mengganti ban yang besar itu. Sementara Dela melihat Mbah Wira berbicara dengannya. Nduh, Mbah kangen. Namun Bu Ida dan Pak Imron memegang lengan Dela seolah menolak untuk mendekatinya. Iki Simban dok, Delia namamu yang ngasih aku dok, katanya. Iku Simbah Pak, Bu, Dela mau mendekat. Jangan, kata Pak Imron tegas. Jahat sekali kalian sama ibumu yang melahirkan kamu. Jahat, ucap Mbah Wira dengan suara bergetar. Dela mulai menangis, memohon diizinkan mendekat sampai ada seorang santri mendekatinya. Pendusta, sampean pendusta. Saat itulah Dela sadar sosok di depannya menyeringai. Bus kembali melaju dan benar saja di kiri jalan hampir sepanjang 12 km itu jurang. Pak sopir tidak berhenti beristighfar seolah kejadian malam ini merupakan pengalaman yang membuatnya tidak percaya. Sementara Mbah Wira kembali tertawa-tawa, membuat suasana kian mencekam selepas jalan jurang. Rupanya mereka masih harus masuk lagi ke jalan samping kiri kanan hutan. Sampai akhirnya Mas Iwan menyuruh berhenti di sebuah jalan yang dibabat. Bus pun berhenti. Mas Iwan dan Pak Sugeng mengangkat Mbah Wira menuntutnya untuk ikut. Bus tidak bisa masuk, tapi pesantrennya sudah dekat dari sini. Tinggal masuk ke jalan itu, kata Mas Iwan. Pak sopir yang masih kebingungan memilih untuk ikut masuk. Ia masih terbayang bagaimana ia melihat dedemit yang selama ini dia lewati. Wajah Mbah Wira mulai berubah. Awalnya di mana ia terlihat pongah, sombong, kini meraung meminta dilepaskan dan mengancam akan mencelakai Mbah Wira semakin jauh bila ia tetap dipaksa ikut. Pak Imron sedari tadi khawatir dengan ancaman itu, namun Mas Iwan justru menantang. Kamu pikir saya tidak mengerti, kamu hanya menggertak? Suara meraung semakin terdengar, diikuti para santri. Dela berjalan tepat di belakang Pak Sugeng. Bu Ida dan Pak Imron ada di belakangnya. Suasana pesantren itu rupanya tidak seperti yang ia bayangkan. Di kiri kanan ia bisa melihat pohon di mana-mana. Selain itu, perasaannya semakin tidak enak. Sampai Dela yang awalnya baik-baik saja, semakin lama semakin berat. Dan ia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Yang ia ingat, rupanya Dela pernah melihat wajah jin yang merasuki Mbah Wira. Sekarang ia tahu hubungan apa yang terjadi sehingga keluarganya tersesat masuk dalam lubang masalah ini.
Bu Ida lah penyebab utamanya. Dela terbangun begitu saja. Di depannya, Bu Ida dan Pak Imron melihat cemas. Mas Iwan hanya menatap Dela, sementara Pak Sugeng melihat dari ambang pintu. Namun, Dela tertuju pada pria mbah-mbah yang sudah tua sekali. Ia duduk dengan tongkat kayu jati di tangannya. Ia tersenyum menyapa. "Nak Dela sudah sadar." Suaranya lembut dan begitu membuat segan. Ia tahu namanya mungkin kedua orang tuanya yang memberitahu, pikirnya. Namun rupanya mbah ini memang sudah tahu semuanya. Kalau Nak Dela sudah merasa baik, mbah tunggu di depan di padepokan dekat masjid semuanya. Dibantu Mas Iwan, mbah asing itu meninggalkan kamar. Bu Ida mendekati Dela, namun Dela langsung mengatakannya, "Bu, ibu ngambil apa di tempat itu? Tempat kita menginap waktu di gunung itu." Bu Ida tampak terkejut, namun ia tidak menjawab pertanyaan Dela. Pak Sugeng tiba-tiba masuk. "Apa Dela sudah baikan? Mbah Patonah memanggil kalian." Pak Imron, Bu Ida dan Dela segera pergi. Ia masih memandang ibunya, tatapannya menyelidik. Di depan padepokan terlihat seperti tempat mengaji kitab kuning. Lantainya terbuat dari kayu jati yang disepuh sehingga halus. Di sana Mbah Fatonah, Mas Iwan sudah menunggu. Di depannya ada kopi hitam dan sebutir telur. Pak Imron seperti sudah tahu apa yang akan dilakukan Mbah Patonah. "Langsung saja nggih. Begini," kata Mbah Tonah, "saya harus ngasih tahu dulu. Bila Mbah Wira mbah kalian saat ini disembunyikan di tempat yang sangat jauh, tidak bisa pulang, tidak bisa dituntun pulang. Jadi sebelumnya saya harus menyampaikan ini. Mohon maaf bila saya tidak dapat membantu banyak. Tapi saya akan coba sebisa mungkin dan semoga Allah memberikan kemudahan." Tangis pecah. Dela dan ibu berpelukan. Sementara Pak Imron hanya menutup matanya dengan tangan. Padepokan mendadak hening-hening sekali. "Sebelumnya saya hanya mau memastikan dulu," ucap Mbah Tonah menatap Pak Imron, Bu Ida dan Dela bergantian. "Sebelum kejadian ini menimpa kalian, adakah di antara kalian yang bermimpi bertemu dengan wanita yang cantik?" Dela langsung mengatakan, "Nggih mbah, itu saya." Nah, Dela tahu siapa wanita ini. Dela menggelengkan kepala. "Nah Dela," kata Mbah Tonah, "coba mendekat." Ketika Dela mendekat, Mbah Tonah membaca ayat serta memijat tengkuk Dela. Dan betapa terkejutnya, mendadak perutnya mual dan Dela memuntahkan sesuatu. "Astagfirullah," ucap semua orang yang melihat. Di lantai ada seperti ikan lele, namun bukan lele. Besarnya seukuran ibu jari dan panjangnya sepanjang telapak tangan. "Nopo niku mbah," ucap Mas Iwan yang sama kagetnya. "Sudah kuduga, sebenarnya yang diincar sejak awal itu Dela." Kemudian Mbah Tonah menatap Bu Ida. "Bu Ida bisa cerita apa yang diambil dari sebuah kamar di penginapan? Mungkin Bu Ida bisa mulai bercerita." Bu Ida menatap Mbah Tonah, ragu, namun kemudian beliau mengatakan, "Sebuah kalung mbah, kalungnya milik ibu?" "Mboten mbah." Bu Ida terdiam lama. "Saya mengambil di salah satu kamar dan entah kenapa saya ingin membawanya pulang." Mbah Tonah lalu beralih ke Pak Imron dan Dela. Beliau mengatakan, Sudah, jangan ada yang marah, sudah terjadi. Tidak ada yang bisa mengulang waktu. Yang sekarang saya ingin tahu, di mana kalung itu?" "Itu masalahnya mbah," kata Bu Ida. "Saya menaruh kalung itu di dalam tas, tapi sesampainya di rumah kalung itu hilang sampai sekarang. Saya tidak tahu ada di mana." Pak Tonah mengangguk. "Tidak perlu dicari karena kalung itu sudah dibuang oleh Mbah Wira." "Begini," Mbah Tonah menjelaskan, "sebelum saya mulai, saya jelaskan dulu titik permasalahannya. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kalung itu sudah berpindah-pindah tangan dari satu keluarga ke keluarga lain. Tujuannya cuma satu, membawa bala bencana bagi mereka yang menyimpannya. Mbah Wira tahu akan hal itu. Karena entah kalian sadar atau tidak, Mbah Wira bukan sembarang orang. Beliau adalah getih anget yang menjadi tiang kembar dan yang jadi masalahnya adalah jin roib yang memasukinya. Kebetulan adalah jodohnya, itu yang membuat semua ini sulit. Mbah Wira bisa saja menolak ini, bisa melawan jin itu, karena getih anget tidak dapat dengan mudah dirasuki. Namun, jin itu makhluk yang manipulatif. Dia akan terus membuat kalian menderita.
dia akan membawa kesengsaraan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena panjenengan, Bu, sudah membawa benda yang seharusnya tidak boleh Anda bawa. Benda yang bukan milik Anda, sekalipun itu adalah batu permata, dilarang bagi seseorang muslim untuk mengambilnya, karena tidak ada yang tahu selain Allah yang Maha Tahu. Mbah Wira menerima jin ini, asalkan di kalian tidak dilibatkan dalam penyakit atau musibah yang sedang siap ia tumpahkan pada keluarga ini. Sekarang saya harus cari tahu dulu, di mana Mbah Wira disembunyikan, karena alam mereka berbeda dengan alam kita. Semoga Allah membantu kita dan semoga berakhir dengan baik. Bu Ida tampak terpukul. Tidak ada kalimat yang bisa keluar lagi dari bibirnya. Semua orang hanya merunduk. Tidak pernah terbayangkan bila rupanya Mbah Wira yang menanggung akibat dari semua ini. Malam itu juga Mbah Tonah mengantar Pak Imron sekeluarga ke tempat di mana Mbah Wira berada. Rupanya tempatnya sangat jauh. Bahkan butuh waktu 20 menit untuk sampai di sebuah gubuk kecil. Di luar gubuk banyak santri tengah mengaji. Cahaya di sana hanya bergantung pada obor. Ketika pintu akan dibuka, Mbah Tonah mengatakan untuk menyiapkan mental karena apa yang mereka lihat semata-mata bukan untuk menyiksa atau membuat Mbah Wira tersiksa. Ini hanya acara yang dilakukan untuk membersihkan jin dan bangsa lelembut yang sudah terlanjur masuk karena diundang. Sekarang tinggal jin rib itu sendiri yang ada di dalam tubuh Mbah Wira. Pintu dibuka dan Mbah Tonah mempersilahkan Pak Imron sekeluarga masuk. Ngeri bercampur takut. Apa yang disaksikan di luar batas nalar. Tangan dan kaki Mbah Wira dipasung. Wajahnya ditemui banyak luka borok. Tidak hanya itu, bau busuk yang menyengat membuat siapapun menciumnya tidak akan bisa tahan. Mual itu dirasakan Dela. Samping kiri kanan banyak darah di mana-mana. Enten nopo niki Mbah? Apa ini Mbah? Tanya Pak Imron. Sabar Mas, ini ulah jin roib. Dia sudah tersudut, kata Mas Iwan menenangkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk part 4-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.